Memutuskan untuk mengembalikan duit ini ke tempat aslinya. Halo semua, ketemu lagi sama gue di Eat and Street di sini. Ya seperti biasa, hari ini ketepatan banget gue kuliah. Dan gue ingin ngomong pada kalian, gimana kabar kalian? Apakah kalian kabarnya sehat aja? Kalau kalian tanya gue, kabar gue alhamdulillah sehat banget. Ini hari Rabu, tanggal berapa? Lagi-lagi gue kurang tahu. Jadi ya, gue mau, yang gue tadi sebelumnya jelasin ya, gue mau berjalan ke kampus. Tapi sebelumnya gue mau ngomong suatu hal. Ini yang kalau kalian melihat video gue sebelumnya yang gue nemu duit, jadi gue selama kurang lebih hampir semingguan ya, kurang lebih semingguan itu nggak ada kabar. Memutuskan untuk mengembalikan duit ini ke tempat aslinya. Nah, kalau kalian mungkin bertanya, emang lo tahu alamatnya bang kok ngembaliin duitnya itu loh? Ada, gue bakal kasih tahu kalian. Nah, jadi dimana nanti gue bakal mengembalikinya, nanti ikutin aja terus yuk. Nah, habis ini sampai nih, gue mau mengembalikan duit kemarin yang gue bilang 2000 di video gue sebelumnya. Di sini tempatnya. Bentar. Nah, ini guys tempatnya. Ya, gue bilang sebelumnya kemarin, kalau nggak ada yang ngaku duitnya atau nggak ada yang komen tentang duitnya hilang 2000 di jalan di daerah daerah arah Gedangan itu yang menuju Surabaya kemarin. Nah, ini nggak ada yang komen sama sekali, which is gue bakal kembalikan ke tempat asalnya. Nah, semoga duit ini biar apa ya, biar nambahin pahala buat orangnya. Di sini gue agak bermaksud apa-apa, gue ingin mengembalikan aja duit ini. Masuk. Dah, yuk kembalikan. Nah, jadi gue mau balik lagi pada kalian. Terima kasih banget buat kalian semua yang mungkin sudah nonton video gue kemarin tentang nemu duit di jalan, dan juga opini tentang ya San Mori sendiri. Thank you banget atas supportnya buat kalian semua. Thank you banget yang mungkin sudah like, yang mungkin sudah komen, atau mungkin yang udah share, atau yang baru subscribe. Gue ucapin terima kasih banget. Thank you banget buat kalian semua, karena hanya itu yang bisa gue sampaikan pada kalian semua. So anyway, hari ini gue ada pembahasan sedikit sih mengenai salah satu fenomena yang lagi viral banget ya, mungkin dalam beberapa bulan yang lalu, which is mungkin kalian yang lihat dari beberapa motovlog atau motovlogger yang ya memvideokan tentang ini, yaitu escorting ambulance. Nah, ini maksudnya gue jelasin, yaitu pengawalan dari ambulan. Nah, ini menuai banyak pro dan kontra ya, yang gue lihat selama ini dalam bentuk komen. Itu bener-bener ya banyak banget pro dan kontranya. Nah, pro-nya itu gini, banyak orang yang mendukung tentang pengawalan dari ambulan tersebut, tapi ada juga yang tidak mendukung dari pengawalan ambulan itu. Jadi semacam kontranya dari perlawanan pro ya, jelas. Nah, kali ini gue mau sekedar opini lagi. Jadi mungkin di beberapa video ke depan ini adalah pembahasan tentang opini gue tentang suatu permasalahan yang ada. Kali ini gue ingin mengajak diskusi aja pada kalian, apakah escorting ambulan itu bener-bener apa ya, bener-bener perlu gak sih sebenarnya gitu loh. Sebenarnya ini adalah sebuah hal bagi gue. Dengan video tersebut itu merupakan sebuah semacam apa ya, semacam pengingat buat kita itu loh, bahwa
ambulans itu juga ada priority-nya men, alias ada prioritasnya, which is ambulans itu memang sudah tertera dalam undang-undang di Indonesia ya, bahwa mereka itu harus diberikan jalan khusus ya, which is kalian tahu lah, kalau di ambulans tersebut kan jelas kalau kalian mendengar suara sirine ambulans, jadi kalian otomatis itu harus minggir dan kalian harus memberikan jalan. Tetapi gue itu melihat di dalam kenyataannya itu banyak sekali orang yang tidak respect, which is berarti orang-orang tersebut tidak tahu akan undang-undang tersebut, atau orang tersebut hanya sekedar mencuekkan hal tersebut ya. Contoh nih, kalau kalian mendengar suara sirine ambulan, mungkin bagi kalian oke, kalian minggir, tetapi bagi orang lain itu nggak minggir men. Karena apa? Mereka itu terjebak dalam situasi tertentu, misalkan ya di macetan. Nah, ada suara sirine ambulan yang benar-benar butuh emergency, butuh namanya jalan, dan itu macet. Kan orang-orang mikir sabar bentar, ini macet men gitu loh. Tetapi tidak seperti itu guys. Seharusnya kalian harus memberikan space, sedikit pun kalian harus memberikan jalan bagi ambulans tersebut untuk ke rumah sakit ya. Jadi mereka itu harus membutuhkan penanganan medis yang di dalam ambulans tersebut, which is itu menyangkut keselamatan men. Nah itu kalian harus memprioritaskan, balik lagi. Tetapi kenyataannya kalau kalian lihat itu orang-orang cenderung cuek, dan itu gue sendiri apa ya, sangat sedikit beranggapan bahwa perlunya escorting ambulans tuh bagi gue perlu juga sih. Jadi kalau gue melihat di video tersebut itu bukan sebuah hal yang escorting ambulans itu bukan sebuah hal dimana kurang kerjaan, bukan. Mereka itu ingin membantu ya. Yang escorting ambulans tiba-tiba loh ya, gue nggak tahu atau gimana niatnya seperti apa, tapi menurut gue itu sangat perlu banget escorting ambulans, which is kalau kalian tahu, kalau tidak dibuat escorting atau pengawalan, itu orang kan cenderung cuek men. Jadi orang-orang di Indonesia itu harus dibutuh sedikit pemaksaan, habis itu dia mau minggir. Tetapi kalau hanya sebuah ya kayak peringatan yang biasa aja, itu yang orang cenderung tidak mau mendengarkan gitu loh, which is itu yang mungkin ya diadopsi oleh pemikiran orang Indonesia, terutama kalau mereka mendengar suara ambulan. Jadi orang itu cenderung cuek-cuek aja, padahal mereka orang yang di dalam ambulan itu juga membutuhkan penanganan medis secepatnya. Kalau kalian melihat ya, di beberapa negara itu sudah diatur men, bahwa ambulan itu juga merupakan prioritas yang utama selain pengawalan atau pemadam kebakaran ya. Mereka juga diberikan jalan khusus gitu loh. Jadi mereka itu sudah diberikan edukasi gitu loh, bahwa mereka itu kalau mendengar suara ambulan mereka langsung otomatis minggir ya. Di negara-negara belahan dunia yang mereka tahu akan hal tersebut, mereka akan minggir gitu loh. Mereka akan memberikan jalan pada ambulans tersebut karena jelas mereka tahu bahwa di dalamnya ada orang yang urgent, orang yang darurat butuh penanganan medis. Nah seperti itu. Dan menurut gue opini tentang escorting ambulans itu bagi gue sah-sah aja, karena itu adalah sebuah peringatan bagi kita ya loh, bahwa ambulans itu juga sangat penting guys. Ambulans itu kalau kalian mendengar suara sirinenya tiba-tiba, itu kalian otomatis itu harus minggir gitu loh. Nah itu adalah opini gue, dan sekarang gue ingin tahu opini kalian. Apakah perlu gak sih escorting ambulans itu? Apakah kalian menganggap escorting ambulans itu adalah sebuah hal yang perlu atau tidak perlu? Dan juga apakah kalian adalah orang-orang yang mungkin cuek akan mendengar suara ambulans atau sirine dari ambulans tersebut? Nah kalian boleh aja ketik di kolom komentar kalau kalian pengen beropini tentang escorting ambulans. Jadi gue pengen tahu sih bagaimana persepsi kalian kalau melihat video dari escorting ambulans. Jadi apakah escorting ambulans itu sebuah hal yang apa ya, perlu dilakukan atau enggak? Nah seperti itu. Terima kasih banget yang udah nonton, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video gue, silahkan kalian klik like, komen, dan juga share
Dan yang penting dan utama adalah jangan lupa untuk di subscribe. Dan sekian itu aja dari gue. Thank you banget yang udah nonton, dan see ya guys on my next video. Dan gue pengen bilang pada kalian semua guys, peace. Yeah, peace man.